Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam soal nomor 6. Nah, di sini kenapa ditulis 1? Karena soal nomor 6 itu kalau di tahun 2018 itu adalah soal panjangnya gitu, soal dengan bobot nilai yang paling tinggi. Nah, di sini saya kasih nama soal nomor 6 aja. Tentukan semua nilai ekstrim dari fungsi ini dan tentukan jenisnya. Nah, sebelum kita membahas mengenai bagaimana cara mencari nilai ekstrim dan menentukan jenisnya, di sini kita akan coba dulu untuk sedikit mereview materinya ya, teman-teman. Supaya nanti nggak kaget gitu, nggak bingung. Nah, jadi untuk menentukan nilai ekstrim tadi, langkah pertama adalah kita harus mencari titik kritisnya. Titik kritis. Nah, terus pertanyaannya adalah bagaimana cara menentukan titik kritisnya? Nah, caranya adalah dengan cara kita menentukan gradiennya. Jadi kan gradien tadi kan sudah kita jawab ya di soal-soal sebelumnya. Jadi gradien dari fungsinya itu x0, y0 kayak gini, itu akan bernilai sama dengan 0, 0. Kayak gitu. Jadi ini ya gradiennya akan bernilai 0, 0. Nah, gradien itu apa? Jadi ini coba saya tuliskan lagi ya. Gradien itu adalah turunan fungsinya terhadap x, do f per do x. Terus di bawahnya itu turunan fungsinya terhadap y, atau do f per do y. Kayak gitu. Nah, di sini akan bernilai 0 gitu ya. Nah, dari persamaan gradien yang ini, nanti kita akan mendapatkan nilai x dan juga kita akan mendapatkan nilai y. Jadi dari kita mencari titik kritis ini, kita akan mendapatkan nilai x dan nilai y. Nah, nilai x dan nilai y ini, langkah keduanya adalah nilai x dan nilai y ini, itu kita masukkan ke dalam persamaan yang ini. Jadi nilai x dan nilai y itu kita masukkan ke dalam persamaan D. Jadi kita menggunakan persamaan D. Nah, di persamaan D ini, nanti ketika kita udah masukkan ya, nanti kan kita akan mendapatkan nilai D-nya itu sesuatu lah ya. Jadi mendapatkan D sesuatu gitu. Nah, ketika nanti D yang kita dapatkan di sini itu bernilai lebih besar dari 0, ada ketentuannya juga gitu. Jadi di sini ketika D-nya itu bernilai lebih besar dari 0, ada ketentuannya di sini. Nah, yang pertama, ketika nanti kita menurunkan fungsinya terhadap X dua kali, ternyata yang kita temukan adalah dia itu bernilai lebih besar dari 0, maka F itu memiliki nilai minimum lokal. Oke, jika turunan keduanya itu lebih besar dari 0. Tapi ketika nanti turunan kedua terhadap X-nya itu bernilai kurang dari 0, dia itu dikatakan sebagai nilai maksimum lokal. Kayak gitu. Terus yang terakhir adalah ketika nanti D-nya itu bernilai kurang dari 0, maka dia itu tidak memiliki nilai ekstrim. Dan dia disebut sebagai titik plana. Jadi ini disebut sebagai titik plana. Kayak gitu. Nah, daripada tidak penasaran ya, emang nggak penasaran sih. Kita langsung aja masuk ke soalnya kayak gimana. Oke. Nah, jadi yang pertama, kita mencari nilai ekstrimnya ya. Yang pertama, cari titik kritisnya maksudnya. Titik kritis. Nah, berarti kan kalau untuk mencari titik kritis, itu kita memerlukan gradien ya. Gradien di sini itu x0, y0 itu bernilai 0 ya. Keduanya itu bernilai 0. Nah, si gradien itu tadi, itu adalah turunan terhadap x-nya, kemudian yang di bawahnya ini adalah turunan terhadap y-nya. Jadi ini coba saya buat dulu. Nah, ingat ya, mengenai turunan parsial yang tadi, yang sebelumnya saya buat pengantar tadi, supaya teman-teman nggak bingung. Nah, di sini kan kita menurunkan ini terhadap X dulu ya. Jadi ketika menurunkan terhadap X, ini menjadi konstanta, Y yang di sini juga menjadi konstanta. Nah, berarti ketika kita turunkan terhadap X pangkat 3-nya ini menjadi 3X pangkat 2. Kayak gitu. Nah, yang ini, itu kan 0 ya. Berarti di sini plus 0. Atau nggak usah saya tulis ya. Nggak usah saya tulis aja, karena di sini itu 0. Atau saya tulisnya di sini aja deh. Jadi ini ketika kita turunkan terhadap X, hasilnya adalah 3X pangkat 2. Yang ini kita turunkan menjadi 0 dikurang dengan, nah,
Si 3-nya ini sama si Y-nya ini adalah konstanta ya. Berarti langsung aja kita tulis 3Y. X-nya kita turunkan terhadap X. Jadi 1 ya. Jadi kalau X doang diturunkan terhadap X itu hasilnya 1. Ditambah dengan konstanta diturunkan. Hasilnya adalah konstanta. Jadi di sini kalau kita sederhanakan 3X pangkat 2 dikurang dengan 3Y. Kayak gitu. Nah, jadi ini kita masukkan ke dalam sini 3X dikurang dengan 3Y. Kayak gitu. Nah, kemudian ini coba kita hapus lagi ya. Jadi saya harapkan teman-teman udah bisa lah ya untuk mengenai turunan parsialnya. Kemudian yang di bawah sini itu kita turunkan terhadap Y. Nah, karena kita menurunkannya terhadap Y, maka X yang di sini menjadi konstanta dan X yang di sini menjadi konstanta juga. Nah, jadi di sini sama dengan ya kalau kita turunkan. Nah, di sini itu menjadi 0 ya kan? Karena kita menurunkan terhadap Y menjadi 0. Kemudian yang ini kita turunkan terhadap Y menjadi 3Y pangkat 2. Kemudian dikurang. Nah, di sini kan 3 sama X-nya ini kan konstanta. Langsung aja kita tulis 3X. Kayak gitu. Terus Y diturunkan terhadap Y. Jadi hasilnya adalah 1. Kayak gitu. Ditambah dengan 1 diturunkan hasilnya adalah 0 karena 1 ini konstanta. Jadi di sini sama dengan 3Y pangkat 2 dikurang dengan 3X. Nah, ini kita masukkan ke dalam sini menjadi 3Y pangkat 2 dikurang dengan 3X. Kayak gitu. Langkah selanjutnya adalah kita keluarkan kedua persamaan ini. Kedua persamaan ini ya. Ini jadi persamaan 1, ini persamaan 2. Kita keluarkan dari dalam matriksnya. Jadi kan kalau kita ambil dulu yang ini ya. Ini coba kita ubah warnanya deh biar kelihatan. Nah, ini coba kita ambil yang paling atas dulu nih. Yang paling atas itu kan 3X pangkat 2 dikurang dengan 3Y itu sama dengan 0. Kayak gitu kan. Nah, kemudian di sini itu pengen saya pindah. Jadi 3X pangkat 2-nya saya pindah ke kanan. Menjadi minus kan. Jadi minus 3X pangkat 2. Nah, di sisi ruas kiri itu sisa 3Y. Nah, minus 3Y-nya bisa kita coret nih. Kita coret dengan yang ini. Jadi kita dapat bahwa Y itu sama dengan X pangkat 2. Kayak gitu ya. Nah, ingat ya bahwa tujuan kita mencari titik kritis ini adalah kita mendapatkan X dan mendapatkan Y. Ingat itu. Nah, kita udah mendapatkan Y-nya itu kayak gini. Nah, kemudian sekarang kita coba lihat untuk yang di bagian bawah. Yang ini, yang persamaan kedua. Ini coba saya tulis di bawah ya. Ini saya mengarahkan panahnya. Jadi di sini coba kita tulis ulang. 3Y pangkat 2 dikurang dengan 3X itu sama dengan 0 ya. Ini nggak kelihatan ya warnanya ya. Coba kita terangkan dikit. Nah, kemudian si 3Y pangkat 2-nya ini saya pindahkan ke kanan. Jadi dia minus 3Y pangkat 2. Kayak gitu. Atau teman-teman nggak usah dipindahkan juga nggak apa-apa ya. Jadi kita langsung aja gini. Kita langsung aja kayak gini. Nah, kita kan sudah mendapatkan nilai Y-nya. Nah, kita sudah mendapatkan nilai Y-nya. Nah, jadi di sini tinggal kita masukin aja Y-nya. Jadi kayak gini, 3. Nah, Y-nya itu sama dengan X pangkat 2 kan. Berarti kita tulis di sini X pangkat 2. Nah, ingat, tapi di sini dipangkatkan 2. Jadi kayak gitu. Di sini dikurang dengan 3X. Kayak gitu. Nah, kemudian ini 3. Nah, ingat di persamaan eksponensial kalau di SMA, kalau kita nemuin bentuk kayak gini, pangkatnya langsung dikaliin aja. Di 2 kali 2 hasilnya pangkatnya 4. Dikurang dengan 3X sama dengan 0. Ini juga sama dengan 0. Nah, kemudian 3X-nya bisa kita keluarin atau kita faktorkan gitu. Di 3X, kita buka kurung di sini. Menjadi X pangkat 3 dikurang dengan 1. Kayak gitu, sama dengan 0. Jadi kalau 3X-nya ini kita kali masukkan ke dalam kurung, nanti akan mendapatkan hasil yang di atas ini. Sama aja. Cuman di sini kita merubah bentuknya. Nah, jadi dari sini itu kita bisa simpulkan bahwa 3X itu sama dengan 0. Ya kan? Jadi 3X ini itu sama dengan 0. Jadi kita dapat bahwa X itu sama dengan 0. Nah, kemudian yang kedua, X pangkat 3 dikurang 1 itu sama dengan 0. Jadi kan tadi kan 3X sama dengan 0. Sekarang X pangkat 3 dikurang 1 itu sama dengan 0. Nah, satunya saya pindahkan ke kanan. Jadi X pangkat 3 itu sama dengan 1 ya, plus 1.
Nah, berarti X itu sama dengan eh, akar kayak gini, akar 3 kayak gini, itu 1 kayak gitu. Nah, nanti kita dapat bahwa dari sini itu kita mendapatkan X-nya itu sama dengan 1 plus 1 gitu ya. Dan kemudian yang kedua itu adalah X-nya itu sama dengan minus 1. Ingat ya, sesuatu yang keluar dari akar itu plus minus nilainya. Karena di sini tuh keluar dari akar nilainya itu plus minus, yaitu plus 1 dan minus 1. Nah, sehingga kita bisa buat lagi di sini, coba kita pindah ya. Jadi kita pindah di sini, kita udah dapat ya nilai X-nya. Jadi X-nya itu adalah 0, terus juga 1 dan minus 1. Kayak gitu. Nah, berarti kita bisa mencari Y-nya. Y-nya kan yang ini kan. Y-nya yang ini ya. Coba saya bawa ke sini. Jadi Y itu kan sama dengan X pangkat 2 nih. Nah, ketika X-nya 0, apa yang terjadi? Jadi ketika X-nya itu 0, Y-nya itu sama dengan 0 pangkat 2. Sama dengan 0. Begitu. Jadi pasangannya adalah X-nya itu sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 0. Nah, berikutnya, ketika dia itu di sini kita ubah ya, jadi Y-nya itu sama dengan X-nya itu kita ubah kan, di sini X pangkat 2 nih. Nah, kita ubah X-nya ini jadi 1, yang ini. Jadi 1 pangkat 2. Hasilnya sama dengan 1 gitu. Jadi ketika X-nya itu sama dengan 1, Y-nya itu sama dengan 1. Kayak gitu. Nah, sekarang kita ganti X-nya ini menjadi minus 1 yang ini. Jadi kan Y itu sama dengan X pangkat 2. Nah, sekarang X-nya ini kita ganti jadi minus 1 yang ini. Nah, jadi minus 1 pangkat 2. Nah, jadi hasilnya adalah Y sama dengan 1. Jadi kita dapat bahwa X-nya itu sama dengan minus 1, maka Y-nya sama dengan 1. Jadi kita punya 3 titik kritis ya. Jadi 3 titik kritis ini akan kita masukkan ke dalam persamaan D yang di sini. Akan kita masukkan ke dalam persamaan D yang di sini. Oke. Nah, sebelum kita memasukkan ke dalam persamaan D yang ada di sini, berarti kan kita perlu mencari ini kan. Jadi ada hal yang perlu kita cari, yaitu adalah yang ini, turunan kedua dari X. Turunan fungsinya itu kita turunkan 2 kali terhadap X, terus fungsinya itu kita turunkan 2 kali terhadap Y, kemudian di sini fungsinya itu kita turunkan terhadap X, kemudian kita turunkan terhadap Y. Jadi coba kita buat itu dulu. Nah, jadi di sini coba saya buat ya, di sini mungkin. Di sini buat baris baru. Nah, tadi kita sudah menurunkannya terhadap X ya. Nah, jadi fungsi yang ini ketika kita turunkan terhadap X tadi kan ini kan hasilnya. Kita turunkan terhadap X sekali, itu hasilnya adalah 3X pangkat 2 minus 3Y. Nah, kita turunkan sekali lagi dia. Nah, ketika kita turunkan sekali lagi, berarti kan kita mendapatkan di sini F, X, X. Nah, yang ini yang akan kita cari. Nah, berarti di sini sama dengan, nah, ketika kita menurunkan terhadap X, maka Y-nya menjadi konstanta. Makanya penting tadi kenapa saya membuat pengantar mengenai turunan parsial, supaya teman-teman nggak lupa ya. Jadi di sini, karena dia itu konstanta ya, nanti kita lihat. Jadi yang kita turunkan adalah yang ini dulu. Jadi 3-nya langsung aja ditulis. Nah, X pangkat 2 diturunkan adalah menjadi 2X ya. 2X, kayak gitu, dikurang dengan yang ini. Itu ketika kita turunkan, itu hasilnya adalah 0. Jadi kita dapat fxx-nya itu sama dengan 6x. Jadi di sini sama dengan 6x. Kayak gitu. Nah, kemudian kita mencari fxy-nya dulu. Fxy. Nah, fxy berarti si fx yang ini itu kita turunkan terhadap y. Jadi ini coba kita hapus lagi ya warna kuningnya. Oke, kita coba tulis di sini y. Nah, ketika kita menurunkannya itu terhadap y, maka x yang di sini menjadi konstanta. Oke, menjadi konstanta nih. Nah, karena dia di sini konstanta, jadi full di sini menjadi konstanta. Konstanta diturunkan hasilnya menjadi 0, dikurang dengan 3y diturunkan menjadi 3. Jadi di sini sama dengan
3. Kayak gitu. Jadi kita udah dapat untuk fxx-nya yaitu 6x. Jadi ini ya, fxx-nya itu 6x. Kemudian juga kita udah dapat fxy-nya itu adalah 3 ya. Berarti yang terakhir kita mencari fyy. Jadi di sini kita cari fyy. Nah, sebelum kita menulis fyy, kita coba tulis dulu lah fy-nya. Jadi di sini sebelumnya kan kita sudah menghitung fy-nya nih. Fy itu yang mana? Yang ini kan? Ini yang udah kita turunkan tadi. Fy-nya itu kan 3 Y pangkat 2 minus 3X. Nah, kita turunkan lagi dia sekali lagi terhadap Y. Menjadi F, Y, Y. Jadi di sini sama dengan, nah, yang ini kita turunkan kan, menjadi kita tulis aja dulu 3. Nah, kemudian Y pangkat 2-nya kita turunkan menjadi 2Y. Dikurang dengan 3X diturunkan hasilnya adalah 0. Karena di sini X-nya menjadi konstanta. Kayak gitu. Jadi full konstanta di sini diturunkan terhadap Y. Hasilnya adalah 0. Jadi kita dapat FYY-nya itu sama dengan 6Y ya. Jadi di sini FYY-nya itu sama dengan 6Y. Kayak gitu. Nah, mungkin itu aja dulu untuk pembahasan mengenai soal nomor 1 ini. Nah, di soal berikutnya, bukan di soal berikutnya sih, di video berikutnya kita akan memasukkan nilai-nilai kritis yang ini ke dalam persamaan D tadi. Kayak gitu. Jadi mungkin ini aja dulu untuk pembahasan soal nomor 6 part 1-nya. Sampai jumpa di part 2-nya ya. Biar videonya nggak terlalu panjang. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.